Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak. Saya menteri. Ini gimana sih? Orang kita cuma minta kurangin jasanya, Bu, nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Iya. Kalau akan lakukan itu, ya, apa namanya, overrule semua yang dari apa namanya kantor ketenagakerjaan, dari dinas apa segala macam itu, kan menurut saya seumur hidup bahkan jadi menteri nggak selesai. Gedung KPK Jakarta ini adalah barang bukti yang disita oleh penyidik KPK dan ini diduga berkaitan dengan OTT yang dilakukan KPK semalam terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dan hingga saat ini Wamenaker masih terus diperiksa oleh penyidik KPK dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari hasil OTT KPK kepada Immanuel Ebenezer atau yang sekarang disapa oleh Noel. Dan hingga saat ini KPK menyatakan ada 10 orang yang telah ditangkap berkaitan dengan OTT KPK terkait dengan dugaan pemerasan dalam kasus sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK membenarkan penangkapan dari Wamenaker Immanuel Ebenezer dan juga menyebutkan ada sejumlah barang bukti yakni uang dengan jumlah besar dan juga puluhan mobil hingga 2 motor Ducati. Alih-alih memberdayakan dirjen dan staf terkait, langkah Immanuel Ebenezer turun langsung ke berbagai perusahaan dipuji dan dipuja para pendukungnya sesama Jokowi mania. Apa daya, KPK mengendus motif yang lain. Bukannya memperjuangkan nasib anak bangsa, sekelas wakil menteri bertemu langsung pemilik perusahaan ternyata hanya untuk memeras. Bukan hanya uang, KPK menyita puluhan motor dan mobil hasil kejahatan yang diduga diperoleh dari berbagai perusahaan. Apakah dengan banyaknya perusahaan bangkrut akhir-akhir ini lalu kabur menyelamatkan diri ke luar negeri akibat ulah pejabat korup seperti Immanuel Ebenezer? Dan ternyata, dari sebuah rekaman video, seorang kuasa hukum perusahaan pernah mengingatkan Immanuel Ebenezer. Simak di video berikut ini. Mereka minta hak mereka, problemnya tidak pernah dilayani, Pak. Makanya jangan kalau ke sana. Nanti kalau ke sana malah kebongkar rame. Udah makanya di sini aja, Pas Manjuntar, yang saya hormati tulang Tuna Burju. Inilah, pulangin aja di jasa apa sih? Harus bertahan dengan argumentasi. Saya sudah tidak mengurusi langsung secara resmi. Kalau akan lakukan itu, ya, apa namanya, overrule semua yang dari apa namanya kantor ketenagakerjaan, dari dinas apa segala macam itu, kan menurut saya seumur hidup bahkan jadi menteri nggak selesai. Menurut saya seumur hidup bahkan menjadi menteri nggak selesai. Pak, gini Pak Simanjuntak dalam hal itu tak sadar saya. Saya tahu apa yang saya lakukan, Pak. Maksud saya dengan bisnisnya perusahaan seperti kita yang mempekerjakan orang dari berhasilnya itu didukung. Nah, emang nggak mendukung? Ada nggak pernyataan saya tidak mendukung? Saya nggak bagus. Didukung. Saya sangat mendukung. Bukan dikagetkan dengan cara ini persoalan teknis, Pak. Masa kita berdebat soal ini, kita hanya minta mereka dipulangkan. Pak, saya kalau nggak mau buang waktu di sini, kalau mau dipulangkan, pulangkan. Kalau nggak, udah. Saya ngomong tadi oleh presiden. Artinya, presiden itu artinya apa? Bahwa wakil menteri tugasnya adalah mengembalikan ijazah yang ditahan. Pak, mau bagaimana mengerjakan hal yang besar? Hal yang kecil gini pun nggak bisa kita selesaikan. Gimana buka negara? Sudah, anggain aja apa yang saya lakukan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghambat perusahaan ini. Apa? Usahanya. Kita tidak minta uang. Kita tidak minta saham. Kita tidak minta di sini. Kita hanya minta mereka dipulangkan. Nanti udah. Apa hubungannya dengan saham? Kenapa? Apa hubungannya dengan saham? Apa hubungannya dengan uang? Kapasitas saya dengan dulu maka Pak Simanjuntak yang baik. Kapasitas saya kemari biar tidak mengembangkan kesan kemari ini kami sebagai pemeras seperti ormas. Saya ngerti kamu. Iya. Pak, Iya. Satu-satu bisa ya. Kalau saya mengerti Bapak ini, saya juga mengenal. Coba kita sama-sama berapa ya. Jadi saya juga proses lihat dulu data mereka. Apa? Data. Ya, supaya saya juga tahu karena setiap kali. Mau baca data mereka lalu gitu. Ya, enggak Pak, saya mau mendengarkan ini. Ya, kalau memang sudah ditahan ya kita kembali ke Bapak. Ya. Di depan kamera berdalih tidak memeras, tapi di belakang layar pulang dengan puluhan mobil dan motor mewah. Dan semoga dengan ditangkapnya para relawan Jokowi ini, iklim usaha di negeri ini makin membaik, berpihak pada pengusaha lokal, bukan oligarki asing.